S55 Kejujuran Mike. Pelan-pelan dengan berjalannya waktu, Sahila mulai menerima kenyataan, dan tidak berharap penuh akan kehamilan, apalagi sang suami yang selalu memberikan kejutan-kejutan yang tidak terduga. Meskipun sangat sibuk dengan pekerjaannya, tapi Revan berusaha sesiaga mungkin untuk sang istri. Revan tak pernah mengeluh dengan permintaan Sahila, karena itu adalah hiburan baginya. "Mas, kamu lihat Mike dan Ririn deh, mereka terlihat bahagia ya," ucap Sahila, karena semenjak memutuskan memilih Ririn, Mike terlihat sering jalan sama Ririn. Sedangkan Revan hanya mengangguk. Begitu juga dengan Ririn, dia pun terlihat bahagia karena kehadiran Mike yang sudah lebih serius dengannya. Meskipun Mike tak menyatakan cinta, nyatanya Mike sudah mulai lebih dekat dengannya. "Tapi Mas, kenapa aku teringat sama siapa itu pacar Tuan Mike?" tanya Sahila sambil mendongak ke atas karena saat ini Sahila menyandarkan kepalanya tepat di dada Revan. "Nia," jawab Revan singkat. Gimana ya kabarnya? Apa dia juga baik-baik saja?" ucap Sahila sedikit pelan. "Mas juga nggak tahu, karena Mike juga nggak pernah cerita lagi," ucap Revan sambil mengusap kepala Sahila bagai anak kecil. "Kalian sudah pulang," ucap Revan melihat Ririn dan Mike masuk rumah, karena setelah pulang kantor Mike dan Ririn langsung saja jalan. Ririn tersenyum, dan mengangguk. "Baik kalau gitu aku langsung pulang," ucap Mike pamit pada semuanya. Mike berlalu meninggalkan Revan dan yang lain. Di perjalanan, Mike teringat akan keadaan Nia, karena setelah memberi keputusan, Mike sama sekali belum bertemu dengan Nia. "Sebaiknya aku ke rumah Nia saja, apa salahnya? Ini bukan selingkuh, aku cuma ingin melihat keadaannya," gumamnya. Mike membalikkan mobilnya menuju rumah Nia. Tak butuh waktu lama untuk sampai ke rumah Nia. Seperti biasa, Mike memarkirkan mobilnya tepat di halaman rumah Nia, karena jalan yang sempit membuat Mike sedikit kesulitan. "Kok sepi?" batinnya. Mike masih saja melihat dari dalam mobil, namun setelah beberapa saat tak ada tanda-tanda Nia keluar, akhirnya Mike memutuskan untuk turun dan menghampiri pintu rumah Nia. Beberapa kali Mike memanggil nama Nia dengan sebutan Din, namun tak ada sahutan sama sekali. Mike bingung, karena hari sudah malam gak mungkin Nia masih kerja. Akhirnya Mike datang ke rumah tetangga yang waktu itu dimintai tolong olehnya untuk tidur di rumah Nia. "Bu, permisi," ucap Mike pertama kali. Dengan cepat sang tetangga keluar bersama suaminya. "Ini Mas yang kemarin menginap di rumah Nia kan?" tanya sang tetangga memastikan. Mike hanya mengangguk, dan lupa untuk menanyakan Nia karena sang tetangga yang mengajaknya masuk. "Silahkan duduk Mas," ucapnya. "Apa Mas kesini mau cari Nia?" ucap sang tetangga yang sangat tepat. Mike menjawabnya dengan anggukan lagi. Sang tetangga menghela nafas dan melihat suaminya yang mengangguk. "Mas, Nia pergi dari kota ini," ucap sang tetangga pertama kali yang membuat Mike terpaku, badannya terasa kaku tak bisa berbuat apa-apa. "Ma, maksud ibu apa?" pertanyaan Mike dengan wajah yang mulai terbata. Mike masih tak percaya dengan ucapan tetangga itu. "Iya Mas, Nia pergi dari rumahnya, katanya mau keluar kota, dia juga sudah menjual rumahnya," ucapnya sekali lagi dan langsung meninggalkan Mike dan suaminya. Tetangga Nia keluar dengan membawa sebuah buku dan amplop berwarna coklat. Lalu menyodorkan ke arah Mike. "Mas ini titipan dari Nia, katanya untuk Mas," ucap sang tetangga dengan pelan, wajahnya terlihat sedih saat mengucapkannya. Mike melihat buku dan amplop yang kini ada di depannya. "Apa ibu tahu kemana Nia pergi?" Mike masih berharap kalau Nia bilang kemana tujuannya. Suami istri itu hanya menggeleng. Tapi katanya dia akan pergi jauh dari kota ini, dia ingin mencari ketenangan, dan akan menjalani kehidupan barunya, hanya itu yang dia bilang. Mike memejamkan matanya sejenak, memikirkan kemana Nia pergi. Mike mengambil amplop dan buku dari Nia lalu pamit untuk pulang. Selama perjalanan pulang, Mike sesekali melihat buku dan amplop yang ditaruh di kursi depan. "Kenapa kamu lakukan ini? Aku tahu kamu pasti sakit hati padaku,"
Tapi ketanyaannya aku juga nggak bisa melupakan dirimu. Meskipun aku terlihat serakah, tapi inilah ketanyaannya, batinnya. Mike segera membawa buku serta amplop itu ke kamarnya. Dengan pelan, Mike mulai membuka isi buku itu, dan ternyata itu adalah buku catatan hutang yang pernah diberikan padanya. Setelah Mike menutupnya kembali, Mike bergantian membuka amplop coklat dan ternyata isinya adalah uang dan itu dari celengan yang sudah diberikan untuknya, serta uang dengan jumlah yang lumayan besar. Mike menegembalikan semua isi amplop itu lagi, dan membuka kembali sebuah kertas. "Tuh Mas Mike, Mas, aku minta maaf, karena aku tidak bisa langsung memberikan uang itu padamu. Karena aku yakin kamu gak akan menerimanya, dan aku juga minta maaf. Mungkin di saat kamu membaca surat ini aku sudah tidak ada lagi. Bahkan mungkin kita tidak akan bisa bertemu lagi, itu uang hasil penjualan rumahku. Dan celengan kemarin, dan aku tahu uang itu masih kurang, tapi aku harap kamu menerimanya, dan setelah nanti aku punya uang, aku akan mengirimnya lagi. Terima kasih karena kamu pernah menemani hidupku, dan terima kasih atas semua yang kamu berikan. Aku gak akan melupakan kebaikan kamu, meskipun kita sekarang gak ada hubungan apa-apa, tapi ingatlah aku sebagai sahabat kamu. Semoga Mas bahagia dengan Dr. Ririn. From Nia Andini." Setelah membaca surat itu, Mike merasa dirinya sangat lemas. Mike tak bisa membohongi dirinya sendiri. Hatinya kali ini benar-benar hancur. Dulu saat Nia meninggalnya, Mike juga merasa hancur, tapi Mike masih punya alasan untuk bangkit, karena menurutnya Nia adalah wanita matre yang mau hartanya saja. Tapi saat ini meskipun Nia bukan siapa-siapa baginya, tapi Mike merasa kalau hatinya saat ini sedang tertusuk jarum secara bertubi-tubi. Mike meneteskan air matanya, dan menunduk, merosot di samping ranjang sambil merangkul kedua lututnya. "Kenyataan macam apa ini? Aku yang sudah memutuskan untuk melupakanmu, tapi aku sendiri yang mengingkarinya. Aku tidak bisa melupakanmu walaupun sedetik saja. Biarkan aku egois, tapi inilah kenyataannya. Sekarang kamu pergi ke mana? Kenapa kamu memberikan uang itu untukku?" Mike sambil menangis. Mike tak menyangka, keputusan untuk serius dengan Ririn justru membuat hatinya semakin terluka dengan kepergian Nia. Bahkan Nia pergi dan meninggalkan uang hasil penjualan rumah untuknya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sudah menyakitimu, dan aku nggak mau ada hati yang terluka lagi." Setelah bergelut dengan otaknya, Mike langsung saja pergi ke kamar mandi dan mengguyur badannya di bawah shower, berharap masalahnya akan sedikit menghilang. Tak ingin menyakiti, tak ingin menduakan apalagi mengecewakan. Itulah yang selalu menyelimuti hati Mike saat ini. Mike merasa bersalah pada Ririn karena perasaannya masih saja teringat pada Nia. Meskipun raganya selalu bersama Ririn, tapi jiwanya sering melayang mencari cinta pertamanya. Mike benar-benar berada di titik yang sangat sulit, meskipun mulut bisa mengatakan iya, tapi hati tak bisa dibohongi. Karena tak mau ada masalah di kemudian hari, akhirnya Mike memberitahu Ririn tentang apa yang dirasakan saat ini. Mike mencoba mencari waktu yang tepat untuk membicarakan masalahnya. Setelah beberapa hari pikiran itu menyelimuti hatinya, hari ini Mike siap untuk memberitahu Ririn. Mike sengaja datang ke rumah sakit untuk menemui Ririn, dan mengajaknya untuk keluar. Namun ada yang beda pada wajah Ririn kali ini yang langsung mengajak Mike ke kafe tempat Nia bekerja. "Kenapa di sini?" ucap Mike terkejut. Pasalnya tidak seperti biasa Ririn mengajaknya ke kafe. "Nggak apa-apa, ini kan dekat rumah sakit, jadi kita cukup jalan," ucap Ririn santai. Setelah mereka sudah memasuki kafe dan mencari tempat duduk, Ririn terlihat menoleh ke kanan kiri membuat Mike bertanya-tanya. "Kamu nyari siapa?" ucap Mike seketika. "Apa kamu akan marah kalau aku bilang mencari Nia?" ucap Ririn ragu. Mike tak kaget sama sekali, dan menggeleng. "Kamu tidak akan menemukannya, karena dia sudah pergi dari kota ini," ucap Mike. Pria itu menunduk sedih. "Kenapa? Apa itu karena aku?" ucap Ririn dengan nada yakin, sambil melihat Mike dengan lekat. "Tidak. Semua ini tidak ada hubungannya sama kamu,
Di sini akulah yang patut disalahkan. Aku yang membuatnya pergi dari sini, dan aku yang menciptakan masalah untuknya. Ririn meresapi setiap kata dari Mike. Rin, apa kamu mau mendengar pengkawanku kali ini? Aku mau jujur sama kamu. Aku nggak mau menyesal nantinya. Kalau aku masih menyembunyikan semua ini, apapun keputusanmu aku akan menerimanya, ucap Mike sambil memegang tangan Ririn. Katakanlah, aku siap mendengarnya. Mike menghela nafas panjang, menata hatinya untuk tidak salah kata.